Umat ini potensinya besar. Allah sudah kasih karunia besar kepada umat Islam dan negeri-negeri Muslim. Tidak ada satupun negeri yang di atasnya penduduknya beragama Islam yang mayoritas, kecuali Allah sudah berikan karunia kekayaan sumber daya alam yang besar. Makanya negeri-negeri Islam itu jadi apa? Incaran para penjajah. Dan makanya mereka ingin memurtadkan umat Islam. Makanya dulu penjajahan di Nusantara ini kan apa? Ada gold, dia cari kekayaan sumber daya alam. Dulu rempah-rempah, sekarang ganti wujud, bukan rempah-rempah lagi, minyak, gas, nikel, batu bara. Betul? Dulu mereka cari gold, emasnya masih ada sekarang. Keruk juga sama dia. Kita ini punya potensi besar, Bapak Ibu. Kekayaan alam kita di mana ada dipijak negeri itu oleh umat Islam dan kita mayoritas, pasti kekayaan alamnya besar di situ. Ini rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus manfaatkan kita punya potensi ini, belajar lebih baik, kembangkan, berikan pendidikan terbaik buat anak-anak kita. Anak-anak kita siapkan, kita jadikan kader mereka untuk kejayaan peradaban Islam. Kesampingkan perbedaan dari dulu sampai kiamat nanti pasti ada. Gak mungkin kita menyeragamkan umat Islam ini satu pemahaman, gak bisa. Dan itu rahmat, jangan dijadikan apa? Musibah. Oh, gara-gara ini umat Islam ini lemah ini gara-gara mengikuti mazhab, bukan mengikuti Quran dan Sunnah. Lah pertanyaannya, emang mazhab itu bukan berdasarkan Quran dan Sunnah juga? Gak boleh, hati-hati ngomong begitu. Boleh kita mengatakan kita harus konsisten kepada Quran dan Sunnah, tapi kita harus menghargai mazhab yang empat, menghargai mazhab akidah Asy'ariyah, Maturidiyah dan Salafiyah atau Athariyah. Itu sebagai kekayaan bagi umat Islam, khazanah bagi umat Islam. Kita hormati perbedaan-perbedaan itu. Silahkan Anda percaya, meyakini satu mazhab itu paling benar menurut Anda, silahkan. Tapi jangan kita dengan menutup mata dari kebenaran yang mungkin ada pada mazhab lain. Boleh menganggap mazhab kita paling benar, boleh. Silahkan, nggak ada masalah. Tapi jangan menutup mata, jangan mengecilkan, jangan menafikan mazhab lain. Itu aja saya minta. Supaya apa? Umat ini rukun. Jangan ribut masalah-masalah furu'iyah perbedaan. Habis kita. Maka Allah Ta'ala berikan pesan apa? Dalam Al-Quran, ya, ayatnya kan perintah jelas. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi. Ada lagi larangan dari Allah. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Jangan kalian berpecah belah, jangan kalian berselisih, berantem sehingga kalian gagal, menyebabkan kalian itu lemah, dan musuh akan menjadikan perbedaan perpecahan itu untuk mengadu domba kalian sehingga kalian lemah dan kalian akan dikuasai oleh musuh. Makanya ada prinsip divide et impera. Pecah belahlah masyarakat itu, maka kamu pasti akan bisa memimpin dan mengendalikan mereka. Itu yang dilakukan oleh Fir'aun, itu yang dilakukan oleh Namrud, itu yang dilakukan oleh negara-negara penjajah Eropa kepada negeri-negeri kita, negeri-negeri Islam. Pecah belah umat ini supaya mereka berkuasa. Maka itu mari kita jadikan momentum hijrah ini sebagai momentum perbaikan diri kita, kembali back to masjid, membangun masjid sebagai pusat peradaban, pendidikan, ekonomi, sosial, dan politik umat Islam harus kita hidupkan agar umat Islam ini memiliki izzah, memiliki karamah, memiliki kemuliaan, dan disegani oleh pergaulan bangsa-bangsa yang ada di dunia. Cukup sudah perbedaan, cukup sudah perselisihan, cukup sudah perpecahan. Ayo kita hijrah menuju persatuan umat Islam, menuju izzul Islam wal muslimin, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin.
Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah sehat. Benar. Sehat badannya? Sehat hatinya? Sehat kantong? Alhamdulillah. Ya, itu yang penting itu. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dengan kita senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, karena semua nikmat bersumber berasal dari Allah. Dan kita semua akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah kita dapatkan, yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada kita. Termasuk nikmat, alhamdulillah kita berkumpul di majlis ilmu di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita semua di majlis ilmu ini dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Amin. Menambah keistiqomahan kita dalam ibadah, menambah keberkahan dan kelancaran rizki untuk kita dan keluarga kita, dan mudah-mudahan menjadi sarana bagi kita untuk menambah, meningkatkan, menguatkan persaudaraan di antara kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersalawat salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim mubarak alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Salawat salam tercurah limpahkan untuk baginda Rasulullah SAW. Saya mau kasih pantun, boleh? Boleh enggak? Nabi Muhammad lahir di kota Mekah. Diam aja nih, diam. Oh cakep. Yang cakep siapa? Nabi Muhammad lahir di kota Mekah. Cakepnya Nabi Muhammad, jangan saya. Beliau hijrah ke kota Madinah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di malam yang berkah untuk memperingati malam hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Kenapa kita mesti bersalawat salam kepada baginda Rasulullah? Karena itu diperintahkan oleh Allah. Ibadah yang dilakukan oleh kaum muslimin, yang dicontohkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ya sholawat Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sebelum Allah perintahkan, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah, sampaikanlah salam dan solawat kalian kepada Nabi Muhammad SAW. Allah mengatakan ayat sebelumnya dalam satu penggalan ayat yang sama, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, mereka bersolawat salam untuk baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ini istimewanya kita bersolawat. Allah dan malaikat bersolawat, mencontohkan. Kan kalau kita diperintahkan sholat, kira-kira Allah sholat kagak? Hah? Gak usah ditanya. Allah yang kita sembah, ya kan? Allah yang kita sembah. Allah perintahkan kita puasa, apa Allah puasa? Gak usah ditanya. Allah itu yang menjadi tujuan kita untuk berpuasa. Demikian pula ibadah yang lain, ya. Allah itu memerintahkan dan memberikan panduan supaya Nabi Muhammad memberikan contoh bagaimana beribadah yang benar itu didelegasikan kepada siapa? Kepada Rasulullah.
Jadi Nabi yang memberikan contoh sholat, tata caranya dari awal takbiratul ihram sampai salam. Ya, itu atas apa? Atas perintah pendelegasian dari Allah. Haji, bagaimana praktek manasik ibadah haji dari awal sampai akhir, itu juga didelegasikan kepada baginda Rasulullah. Tentu atas bimbingan wahyu dari Allah. Tapi kalau salawat, ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, kepada umat Nabi Muhammad SAW ini, Allah dan malaikatnya sendiri yang mencontohkan. Masya Allah, luar biasa. Maka kita bersyukur kepada Allah. Kenapa kita bersalawat salam kepada baginda Rasulullah? Karena kita wajib menjadi hamba yang pandai berterima kasih. Ya, kenapa sih nilai sholawat itu besar di sisi Allah? Kalau sekali sholawat, apalagi di malam Jumat, hari Jumat, itu dibalas pahalanya 10 kali lipat. Kenapa kata Nabi SAW, orang yang bersalawat kepadaku, maka Allah akan kembalikan ruhku untuk menjawab salawat dan salam yang kalian sampaikan itu. Kenapa? Karena kita mesti berterima kasih kepada beliau. Karena kita mengingat perjuangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berat jadi nabi dan rasul itu, Pak. Ya. Dulu Rasulullah sebelum umur 40 tahun, sebelum bertahanus di Gua Hira, hidup beliau nyaman, betul. Kaya raya, saudagar, ya, lebih kaya daripada Pak Giri, betul gak? Lebih kaya dari pengusaha-pengusaha yang ada di masjid ini. Ya, Nabi kalau mau hidup nyaman, udah tenang. Istri pengusaha kaya, ya kan? Nabi Muhammad sendiri orang kaya, menjalankan perdagangan. Dipercaya oleh penduduk Mekah, punya kedudukan tinggi di Mekah. Tapi kenapa beliau mau bersusah payah, mau berkeringat, mau meneteskan air mata dan darahnya untuk semata-mata menjalankan perintah Allah, menyelamatkan umat manusia, mengeluarkan kita semua dari zulumat ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya. Alhamdulillah. Maka hal yang paling kecil, yang paling minimal bisa kita lakukan untuk berterima kasih kepada Rasulullah SAW adalah bersalawat salam kepada beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Saudaraku yang dirahmati Allah, alhamdulillah malam hari ini kita diperjumpakan oleh Allah dalam momentum memperingati peristiwa hijrahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hijrah ini tadi sudah kita tandai, sebelumnya sudah disampaikan oleh pembawa acara dan juga ketua Dewan Pembina Yayasan Masjid Al-Muhajirin. Kita sudah ada menandatangani perjanjian kesepakatan untuk pendidikan, pelatihan para dai, kader-kader khatib. Juga bukan hanya kader dai dan khatib, tetapi juga bagi umumnya seluruh kaum muslimin jamaah masjid ini. Untuk apa? Agar kita bisa lebih dekat mengenal dan memahami Islam secara lebih mendalam, supaya kita bisa mengetahui, mendalami isu yang berkembang, bukan cuma ambil kulitnya, bukan cuma ambil remahan-remahannya. Contoh, ini sekarang mau Asyura. Asyura itu kan kita perintahnya oleh Nabi puasa, sunnah.
Tapi bagi sebagian kalangan orang lain, Asyura itu dimaknai lain. Ada tradisi-tradisi yang buruk, mencela istri dan sahabat Rasulullah SAW, mencela Khulafaur Rasyidin. Ya. Katanya untuk apa? Untuk mengenang, mengingat syahidnya cucunda Nabi kita Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib di Karbala. Itu kalau kita coba dapat remah-remahnya, isu-isu luarnya, kita cuma dapat hal yang kecil. Kita nggak ngerti apa akar masalahnya. Maka di sini perlu pelatihan pendidikan, isu-isu terkait dengan keislaman, isu-isu tentang aliran-aliran sesat. Kita sedang menghadapi misalnya bagaimana perjuangan bangsa Palestina, umat Islam di jalur Gaza saat ini. Kenapa mereka bisa begitu rela mengorbankan nyawanya, mengorbankan hartanya, mengorbankan rumahnya, dibombardir oleh Israel dan bisa kuat bertahan selama 9 bulan lebih. Ini hari sudah 280 hari. Tidak ada satupun negara Islam atau kelompok umat Islam yang bisa bertahan dalam perang melawan negara agresor yang lebih hebat dan lebih kuat daripada orang-orang Gaza saat ini. Tidak ada umat Islam yang lebih merdeka, lahir batin merdeka. Kalau kita kan cuma nyanyinya aja, Indonesia Raya merdeka-merdeka, tapi dikuasai sama asing. Betul? Judulnya aja merdeka, tambangnya bukan punya kita, airnya bukan punya kita, tanahnya bukan punya kita. Tahu siapa yang punya tanah, dia punya harga diri, merdeka dari campur tangan asing, agresor, itu cuma satu di Gaza dan satu lagi di Afghanistan. Mohon maaf, saya bukan, jangan Anda mengira bahwa saya ini pendukung teroris. Kan selalu digambarkan Gaza, Afghanistan ini kan kelompok teroris ya. Pokoknya siapa aja yang menentang Amerika, menentang negara penjajah, menentang negara adidaya, menentang kapitalisme, menentang sekuler, itu disebutnya kelompok teroris. Enggak. Ini mereka ini yang betul-betul merdeka itu. Dan mereka bisa bertahan itu karena apa? Karena kecintaan mereka dan karena ilmu mereka, sehingga mereka rela mengorbankan segala sesuatunya untuk apa? Untuk menjadi tebusan bagi kemerdekaan Masjidil Aqsa. Nah, maka kita buat ada namanya daurah ilmu Baitul Maqdis. Kita bikin educamp. Educamp itu camping tapi edukasi. Nah, ini yang akan kita lakukan. Saya mengucapkan terima kasih, jazakallahu ahsanal jaza, kepada semua pengurus Yayasan Al-Muhajirin yang telah mempercayakan amanah itu kepada kami. Kami memiliki dewan-dewan guru di Al-Fahmu Institute ini, lulusan dalam dan luar negeri, yang punya jaringan dan pengalaman dakwah cukup lama ya, mengakar di ibu kota dan di tanah air kita. Insya Allah kita semua bisa ta'awun alal birri wat taqwa, tolong menolong, bekerja sama atas dasar apa? Kebajikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah. Next. Mohon maaf, saya pengajian begini biasanya sukanya pakai slide. Ya, saya nggak mau pengajian cuma sekedar hadroh, marawis, habis itu di luar sono pada ngerokok, ngajinya nguping doang, jiping. Ya,
Tapi harus ada nih yang kita pegang, ada handout-nya. Ya, handout itu apa? Bahan nanti buat dikaji, buat dibaca lagi sama Bapak Ibu. Karena ini yang sudah kami biasakan, semua dewan guru di Al-Fahmi itu harus ketika menyampaikan materi, kecuali mungkin khutbah Jumat ya, nggak mungkin lah ditayangkan begini. Ya. Tapi dalam setiap pengajian-pengajian harus bikin materi. Buat apa? Buat jamaah. Jadi harus mencerdaskan jamaah. Supaya apa? Jamaah ini punya bahan, punya apa yang dia dengarkan, kemudian dia pulang ke rumah dia bisa membaca lagi, bisa tularkan kepada anaknya, tularkan kepada saudaranya, tularkan kepada rekan kerjanya. Inilah metode yang kami kembangkan selama ini, alhamdulillah. Bicara tentang tadi saya bilang ta'awun 'alal birri wat taqwa, ini ketakwaan inilah yang menjadi dasar kenapa kalender Hijriyah itu, kalender penanggalan sistem kalender Islam itu dimulai dengan peristiwa hijrah. Ada yang tahu sebabnya? Ada yang tahu? Ini kalau kita lihat Bapak Ibu dirahmati Allah, dimulai di masa Khalifah Umar bin Khattab, ya kan? Betul. Sejarahnya kan begitu ya. Zaman Nabi belum ada kalender. Kalender penanggalan Islam belum ada. Zaman Abu Bakar Siddiq ada? Belum ada. Baru ada setelah penaklukan Imperium Romawi dan Persia. Ketika umat Islam bisa menaklukkan semua wilayah-wilayah yang dulu menjadi jajahan dan taklukan Romawi dan Persia, maka Islam menjadi kekuatan adidaya yang menggantikan Romawi dan Persia. Setiap peradaban besar di atas dunia ini, dia memiliki sistem kalender penanggalan. Ya, termasuk sekarang kalender yang biasa kita pakai penanggalan apa? Masehi, itu kan dari peradaban barat. Kalender Romawi, Gregorian, yang hitungannya itu dengan apa? Metode perjalanan matahari dalam satu tahun. Kalau penanggalan dalam Islam, kalender dalam Islam itu ditentukan oleh Allah, dinaskan oleh Allah dalam Al-Quran, harus mengikuti perjalanan bulan. Bukan bulannya ibu-ibu datang bulan. Assalamualaikum Bu. Bu, jadi jangan salah nih, udah datang bulan nih tanggal 1, bukan. Bukan 1 Hijriyah itu bulannya ibu-ibu ya. Karena Allah Ta'ala mengatakan apa? Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Orang-orang bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad SAW, untuk apa hilal itu? Hilal itu apa sih? Fenomena alam, bulan berotasi. Ketika di malam hari masuk maghrib itu nanti kelihatan bulan. Mulai dari apa? Dari kecil, dari bulan sabit. Nah bentuknya seperti sabit gitu. Tipis seperti benang. Nah itu namanya bulan sabit. Hilal namanya. Membesar, membesar, membesar sampai nanti jadi bulan purnama tanggal 15, tengah-tengah bulan. Begitu, itu diperintahkan oleh Allah. Dan Allah mengatakan dalam surah Taubah, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Allah yang menetapkan bahwa dalam 1 tahun itu perjalanannya itu ada 12 bulan. Dan hebatnya di dalam Al-Quran ya, ditegaskan di dalam surah Taubah itu ketika bicara tentang keutamaan masjid Nabi yang dibangun setelah hijrah, apa kata Allah? La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Sungguh masjid yang telah dibangun di atas pondasi takwa. Semua ahli tafsir sepakat mengatakan masjid itu adalah Masjid Nabawi, meskipun ada yang mengatakan sebelum itu sudah dibangun Masjid Kuba.
Tapi Masjid Quba itu di luar area wilayah Madinah, perbatasan. Nabi singgah dulu di situ, lalu dibangun Masjid Quba. Tapi rata-rata ahli tafsir mengatakan masjid yang dibangun dari dasar takwa itu adalah ketika beliau sudah masuk ke dalam kota Madinah, lalu kemudian membangun yang pancang pertama Masjid Madinah atau Masjid Nabawi. Ya. Min awwali yaumin. Nah, ayat itu mengatakan sejak dari hari pertama. Nah, tuh bayangkan. Ada isyarat penting di sini dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa penanggalan Islam itu, hari pertama Islam itu adalah patokannya ketika hari atau tahun pertama Nabi sampai ke Madinah dan Nabi mulai membangun Masjid Nabawi. Itu harus jadi hari pertama dalam penanggalan kalian umat Islam. Ada nggak kira-kira peradaban lain bikin kalender sistem penanggalan dikaitkan dengan masjid? Ada nggak? Nggak. Ini Islam satu-satunya yang begini, Pak. Sistemnya lunar, mengikuti perjalanan perputaran bulan, itu dinaskan oleh Allah dalam Quran. Yang kedua, hari apa nih kita mulai penanggalannya? Hari ketika Masjid Nabawi itu dibangun atas pondasi takwa. Allah. Maka di sini bisa lihat, kita melihat apa? Dalam Islam itu ada mizan, ada keseimbangan, ada timbangan. Ya. Kita ini ditimbang di atas, berada di atas timbangan umat Islam ini. Timbangan apa? Nilai ubudiyah kepada Allah dan nilai bagaimana kita harus membangun peradaban umran. Ya. Ada tadayyun, ada umran. Tadayun, kita beragama ini, itu simbolnya adalah membangun masjid untuk kita sholat berjamaah. Ada umrah, kita membangun peradaban, dan peradaban dalam Islam itu semua dimulai dari masjid. Alhamdulillah. Makanya orang Islam ini harus ngumpulnya itu di mana? Ngumpulnya di masjid. Maka sejak zaman dulu sistem pemerintahan Islam ini dibentuk oleh Rasulullah, dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin. Kemudian daulah-daulah Islam berikutnya sampai masa kekhilafan Utsmani, Turki Utsmani, termasuk kerajaan-kerajaan kesultanan Islam di Nusantara, itu menyatu antara istana raja, sisi kanan atau baratnya itu adalah masjid, yang namanya itu Masjid Agung. Kemudian sebelah kirinya itu ada pasar, dan di tengah-tengahnya ada alun-alun. Ya, betul. Coba Bapak Ibu Saudara lihat jalan kemana-mana aja, pasti begitu landscape-nya. Landscape ibu kota negeri Islam itu begitu. Istana, raja, pemerintahan, pusat pemerintahan, ada masjid negara, masjid gede kayak di Kauman, kayak di Surakarta, kayak di Kauman Jogja, di Solo juga begitu, ya kan? Masjid Agung Demak dulu juga begitu, sama, cuma udah nggak ada pusat kekuasaannya, kerajaannya. Benar, ada pasar, lalu ada alun-alunnya. Itu landscape peradaban Islam. Menyatukan antara urusan apa? Ubudiyah, tadayun, masjid simbolnya, kemudian kekuasaan, karena kekuasaan itu adalah sebagai fungsi kekhalifahan yang Allah tugaskan kepada manusia. Ada pemimpin, ada penguasa, syaratnya harus adil, harus memperhatikan hak-hak rakyatnya, harus dia terikat dengan rumah Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Allah, dan egaliter dengan sesama hamba Allah. Maka di situ ada disebut alun-alun.
lalu ada pasar. Nah, itu persis seperti yang dibangun oleh Nabi SAW di Madinah. Ketika Nabi hijrah, apa yang dibangun oleh Rasulullah? Masjid, pasar, ya. Dan yang ketiga adalah menata aturan-aturan sosial kemasyarakatan, baik dengan muslim, sesama muslim, maupun dengan non-muslim yang ada di Madinah pada saat itu. Luar biasa. Jadi kita dibimbing oleh Allah. La masjidun usisa ala taqwa min awwali yaumin. Hari pertama itu yang mesti kalian jadikan patokan dalam penanggalan itu harus berangkat dari peristiwa pembangunan Masjid Nabawi di tahun pertama hijrahnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, inilah yang makanya para ulama di situ menyebutkan apa? Ya, Allah telah memberikan isyarat itu. Ya, ini bukan sembarangan, bukan sebuah kebetulan. Karena itulah kita bersyukur kepada Allah. Kita jadi muslim. Muslim itu pertama dia harus baik hubungannya dengan Allah. Simbolnya adalah masjid. Yang kedua dia harus baik hubungannya dengan apa? Dengan penguasa, ulil amri. Yang ketiga dia harus baik dalam mengelola pasar, mengelola ekonomi, dalam mengelola muamalahnya. Dan yang keempat, muslim itu harus bisa membangun peradaban. Apa ciri peradaban? Minimal itu ada sistem kalendernya. Maka kita umat Islam harus bangga dengan kalender Hijriyah. Insya Allah. Nah, ini PR kita. Ya, supaya aktivitas kita mulai, kalau mau betul-betul hijrah, ya, itu mulailah dengan apa? Dengan penggunaan kalender Hijriyah dalam aktivitas di masjid minimal ini masjid. Bikin jadwal Jumat, khotib Jumat pakai kalender Hijriyah. Coba bisa nggak? Ya, saya tantang nih pengurus masjid. Gitu. Nah, Al-Azhar di Kebayoran Baru udah lama begitu. Makanya kalau datang jadwal dari Al-Azhar, ya, saya mesti geser tuh yang lain. Kenapa? Dia pakai tanggal Hijriyah, bulannya. Kajian-kajian kita semua harus pakai bulan Hijriyah. Harus dibiasakan pengumuman-pengumuman, laporan keuangan, termasuk pengumpulan zakat. Orang bayar fidyah, hitungan fidyah kan bulan Hijriyah. Ya. Jadi jangan disepelekan itu masalah bulan Hijriyah ini. Ya. Nah, disinilah kita awal harus memasuki, ya, bagaimana kita memasuki bulan hijrah ini. Perjuangan Nabi SAW itu minimal dengan apa? Dengan kita melihat bahwa peradaban Islam ini harus kita mulai, kita bangga dengan apa? Dengan kalender Hijriyah. Berikutnya, jadi, ya, ini peradaban Islam. Jadi tanda Sayyidina Umar itu bisa menaklukkan Persia dan Romawi itu mulai administrasi, mulai ada surat menyurat, mengirimkan duta besar, mengadakan kontak perdagangan, ya, keputusan perang dan damai, itu semua pakai penanggalan, sistem penanggalan. Karena semua peradaban besar pakai itu. Ya, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, apa tantangan kita dunia Islam saat ini? Ya. Tantangan dunia Islam ini luar biasa. Terus, ya, kita umur umat Islam ini sudah hampir 15 abad. Ya, itu dihitung dari apa? Hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di abad kita hidup, ya, mohon maaf kata, kita ini dapat bagian yang paling berat ujiannya.
Kalau boleh dikata, kata orang Betawi, apes. Kenapa? Umat Islamnya udah lemah. Kejayaan Islam udah lewat. Ya. Kehebatan negeri-negeri Islam yang dulu menguasai, mengendalikan peradaban dunia udah lewat. Kita dapat sekarang ini apa? Masa yang paling lemah dalam sejarah umat Islam. Ya. Itu sunnatullahnya begitu. Ya. Mulai dari Rasulullah Khulafaur Rasyidin mulai naik menanjak. Daulah Umayyah naik, Abbasiyah naik ke puncak lagi. Kemudian sampai ke daulah berikutnya Saljuk, tapi walaupun situ ada ujiannya juga. Ya, ujiannya apa? Serangan tentara salib ke jantung dunia Islam, ya, merebut Baitul Maqdis, merebut kota Yerusalem selama 88 tahun. Kemudian dunia Islam mengalami apa? Perang salib selama berabad-abad karena mereka berusaha untuk kembali merebut itu tapi tidak bisa. Kemudian di abad berikutnya tidak jauh berbeda dan masih dalam masa perang salib, era perang salib, ya, itu ada apa? Gempuran bangsa Mongol yang menjajah, mengagresi negeri-negeri muslim pada masa itu. Abad keberapa? Abad ke-13 ya, 1258 itu ibu kota Baghdad, Khalifat Abbasiyah itu hancur, diratakan, dibakar oleh hula-guhan. Ya. Jatuh dunia Islam, hampir sekarat dan digulung, tapi Allah selamatkan, bisa bangkit kembali. Sama ketika Baitul Maqdis direbut pada tahun 1099, 1187 bangkit umat Islam, ya, setelah 88 tahun mereka bisa bangkit dan merebut kembali Baitul Maqdis. Nah, jadi dulu juga menghadapi seperti yang kita hadapi sekarang, tapi mereka bisa cepat untuk recovery. Kenapa? Masih ada nilai-nilai yang bisa dijaga oleh umat ini. Apa nilai itu? Yaitu nilai persatuan dan persaudaraan. Berat memang, Pak. Tapi mau nggak mau kita harus jaga nilai persatuan dan persaudaraan ini. Ya. Sebab kalau kita terus berpecah belah, nah sekarang ini kenapa umat Islam nggak bangkit-bangkit, nggak sadar-sadar? Karena kita dipecah belah. Itu intinya. Coba sekarang perbedaan-perbedaan di antara ulama yang sekarang kita saksikan, udah ada belum isu-isunya dari zaman dulu? Udah ada, zaman dulu udah ada. Perbedaan hukum tentang musik, halal haram itu zaman dulu udah ada. Perbedaan masalah kunut subuh, itu sunnah apa bid'ah, dari dulu udah ada, ribuan tahun yang lalu. Perbedaan tentang banyak macam-macam dalam masalah furu'iyah, masalah rincian sholat, bacaan sholat, ya, barang-barang apa yang mesti dizakatkan, itu berbeda dari dulu. Tapi itu tidak menyebabkan umat ini hancur dan terpecah. Sekarang kekuatan kolonial, kalau kita bicara kolonialisme di dunia Islam, itu mereka banyak belajar dari sejarah perpecahan umat Islam. Apa? Isu perpecahan itu diangkat. Apalagi sekarang zaman media sosial. Betul? Digoreng siang malam. Pagi sore digoreng. Bukan cuma rumah makan Padang doang. Namanya pagi sore. Ya. Tapi apa? Isu-isu khilafiyah semua digelontorin supaya apa? Umat Islam sibuk, umat Islam berkelahi, umat Islam berantem, gak bisa bersatu. Akhirnya yang berkuasa siapa? Agresor. Yang berkuasa, yang mengendalikan negeri-negeri muslim ini siapa? Orang-orang kafir yang memusuhi Islam dan kaum muslim. Itu sudah terbukti. Jadi hati-hati, kita jangan
senang bicara masalah khilafiyah. Kita menari di atas gendang yang dimainkan oleh orang lain. Jangan. Ya, ini sekarang ribut. Di Muhammadiyah dibenturkan dengan Salafi. NU dibenturkan antara Kiai Nusantara dengan Habib Yaman. Ribut nasab Ba'alawi. Ya, Masya Allah. Saya nggak ada urusan dengan masalah nasab. Prinsip saya begini, mau dia kiai, mau dia habib, mau dia ajengan, mau dia tuan guru, mau dia muallim, selama dia lurus, selama dia istiqomah, selama dia menjaga persatuan umat Islam, selama dia konsisten dalam perjuangan Islam, harus kita bela. Setuju? Gak peduli nasabnya dari mana. Ya. Karena udah selesai masalah itu. Dulu Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, tidak mempermasalahkan soal keturunan siapa Anda, nasabnya dari mana, gak ada. Muhajirin dan Ansor semua dipersatukan oleh baginda Rasulullah SAW. Utsman bin Affan menikahi dua putrinya Rasulullah. Betul. Utsman bin Affan bukan keluarga Abdul Muthalib, bukan keluarga Bani Hashim, tapi bisa menikah dengan keluarganya Rasulullah. Umar bin Khattab menikah dengan putrinya Fatimah Az-Zahra. Ummu Kulsum itu dinikahi oleh Umar. Apa pernah nanya Ali bin Abi Thalib, Mar, nggak boleh lu kawin sama anak gue, lu kan bukan Ahlul Bait. Ada yang begitu? Nggak ada. Nggak ada, dilarang. Ya. Kufu itu adalah berdasarkan ketakwaan. Jadi prinsipnya adalah kita bersama ulama, bersama habaib, bersama kiai, bersama ajengan, apapun ormas Islamnya, selama dia istiqomah, selama dia konsisten dalam memperjuangkan agama Allah dan Rasulnya, selama dia mengajak kepada persatuan Islam, apapun mazhabnya saya nggak peduli, saya akan bersama dia. Betul? Setuju? Tapi kalau ada habib menyimpang, nyeleneh, kiai nyeleneh, ya, ajengan ngawur, ngaco, ya, tuan guru nggak jelas perjuangannya, lalu mengacak-acak ajaran Islam, saya nggak akan bela dan saya tidak akan bersama dalam barisannya. Ya. Ini harus kita tanamkan, jangan kita mau diadu domba. Sekarang ini masalah nasab, mohon maaf, bicara masalah hijrah, ini harus saya singgung, harus saya sampaikan. Ini ada motif-motif politik sekarang ini. Ya. Sebelum kisruh masalah ini, yang dibenturkan adalah Islam Nusantara dengan Islam Arab. Betul? Terus digulirkan sampai sekarang. Setelah Habib Rizik Syihab keluar dari penjara, ini yang sekarang dimainkan dengan begitu kencangnya. Untuk apa? Untuk meleraikan, untuk memisahkan umat ini supaya bercerai satu dengan yang lainnya. Hati-hati. Ini udah masuk ranah politik, saya lihat, udah gak murni lagi. Jangan mau kita dipecah, diadu domba. Ya. Kita harus tunjukkan bahwa umat Islam ini bersaudara. Untuk apa ada ayat innamal mu'minuna ikhwah tadi yang dibaca oleh Qori? Untuk apa Allah turunkan ayat-ayat yang mempersatukan kita umat Islam ini? Jangan sekali-kali mau kita diadu domba. Nauzubillah tsumma nauzubillah min dzalik. Berikutnya, kita harus fokus sekarang ini ya, membicarakan masalah-masalah besar umat, Pak. Berikutnya, masalah besar umat ini, ya Allah, Masya Allah. Terus, nah ini tantangan kita sebelumnya. Jangan yang hijau, itu apa? Di situ kalau kita bisa lihat merebaknya kemaksiatan yang dibungkus
diberikan pembenaran oleh syariat. Inilah liberalisme. Islam liberal memberikan legitimasi, cek pembenaran untuk kemaksiatan. Contoh LGBT. Ya, itu dalam agama Islam, agama apapun, apalagi Islam, itu dikecam, haram. Tapi sekarang dibungkus dengan apa? Kajian-kajian ilmiah sehingga seolah-olah menjadi legal. Bahkan ada yang pakai dalih ayat Quran dan hadis untuk membenarkan LGBT. Akhir zaman ini fitnah. Nauzubillah min. Ya, dibungkus macam-macam sekarang. Ada perkembangan politik yang berseberangan dengan nilai Islam. Belum lagi pinjaman online, ini masalah besar. Riba. Banyak korban, banyak orang pinjam online, ya, nggak bisa mengembalikan, akhirnya bunuh diri. Nauzubillah min dzalik. Judi online, ini mestinya yang harus dibicarakan di mimbar-mimbar, di pengajian-pengajian, bagaimana kita memberikan imunisasi, edukasi kepada umat akar rumput supaya tidak terjerumus kepada hal-hal yang seperti ini. Bukan di majelis itu bicara masalah khilafiyah. Di majelis ilmu bicara masalah wajib tidaknya jenggotan, isbal, masalah kunut subuh, itu dia diubek-ubek. Padahal itu bukan masalah bagi kita. Masalah bagi kita ini tantangannya. Ya, pendangkalan akidah. Kalau kita mau bicara hijrah, ayo hijrah ini dalam masalah akidah. Ya. Hijrah ini banyak aliran-aliran sesat. Belum ada lagi gerakan pemurtadan. Belum lagi ada yang Islamfobia, syariat Islamfobia, syariat fobia, fobia terhadap syariat Islam. Banyak. Bahkan yang mengaku sebagai muslim. Nah, ini perlu diedukasi. Perlu diluruskan, perlu dikasih pemahaman. Berapa banyak umat ini yang terjerumus ke dalam perkara-perkara besar ini, tetapi tidak menjadi perhatian para dai, para mubalik. Nah, ini makanya harus hijrah. Ya. Jadi kalau bicara hijrah, di sini ada beberapa tokoh masyarakat ya, yang mantan-mantan organisasi-organisasi. Ya. Ada hijrah dari dunia merah ya, ke putih ada. Tapi bukan berarti keputihan. Ada yang hijrah dari dunia hitam ke dunia putih, alhamdulillah. Ada yang hijrah keluar dari ormas organisasi aliran sesat, alhamdulillah. Itu yang harus kita selamatkan umat ini ya. Prioritas selamatkan umat yang tersesat ke dalam judi online, tersesat ke dalam pinjaman ribawi. Makanya kas masjid itu harus banyak. Buat apa? Bukan cuma buat ganti karpet, bukan cuma buat ngecat masjid, bukan cuma buat ganti sound system. Pemberdayaan ekonomi umat, selamatkan umat Anda di sekitar Anda ini yang terjerat pinjaman online. Bisa nggak itu? Yang terjerat judi online, ya. Dikasih edukasi, dikasih hukuman, jangan malah dikasih bansos. Assalamualaikum. Ya. Ini diberikan supaya mereka selamat ini. Dari gerakan pendangkalan akidah, wow. Bisa perintah malaikat Jibril, ya. Bisa teleponan sama Gusti Allah katanya. Ya kan? Udah kacau sekarang ini. Dan itu di blow up oleh media massa kita. Nah, ini yang harus kita pagari umat ini supaya apa?
bisa betul-betul hijrah. Ya. Hijrah dari jahiliyah kepada Islam, dari syirik kepada tauhid, dari sekularisme kepada syariat, dari maksiat kepada taat, hijrah dari yang mungkar kepada yang ma'ruf. Insya Allah. Berikutnya, nah coba kita lihat, ya, ini tantangan besar kita. Terus umat Islam ini dikepung dari berbagai arah. Kekuatan Islam ini, ya, dengan segala masalahnya itu sengaja diciptakan, dibuat prakondisi untuk mengacaukan umat Islam ini supaya tidak fokus, dia tidak bisa bangkit. Itu tujuannya. Berikutnya, nah ini rute hijrah Nabi SAW. Mainkan, ya. Terus, nah ini rute hijrah Nabi dari Mekah itu sampai ke mana? Ke Madinah. Itu melewati rute yang tidak biasa dilalui oleh kafilah dagang. Itu berbeda. Ya, ini yang putih ini rute hijrah, yang merah itu rute kebiasaan orang-orang Mekah pergi ke negeri Yaman, ke Madinah, itu pakai itu. Jadi untuk apa? Tidak dikenali, tidak bertemu dengan kafilah-kafilah, sehingga beliau sampai ke Madinah dengan selamat. Pertanyaannya terus, berikutnya, ya kita skip dulu. Ya, Allah sudah persiapkan, ya, infrastruktur hijrah Nabi ke Madinah. Ada peristiwa, banyak peristiwa, kalau boleh saya berdiri. Ada banyak peristiwa yang telah disiapkan oleh Allah untuk membentuk apa? Kesiapan mentalnya umat Islam ini supaya mereka siap untuk hijrah. Ini, coba kita lihat dalam sejarah Nabi SAW, ya. Itu sudah dibentuk mentalitas Rasulullah dan sahabat itu sebelum hijrah ini, sudah ditempa supaya apa? Ditempa dengan ujian fisik. Ya, diboikot 3 tahun di Syib Ali. Kemudian peristiwa Taif. Ya. Kemudian apa? Wafatnya istri dan paman Rasulullah SAW. Itu semua dalam rangka apa? Membentuk kesiapan mental. Supaya apa? Nabi SAW tidak mengandalkan manusia dalam usaha dakwahnya. Benar-benar hanya mengandalkan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena selama 10 tahun di Mekah, beliau mendapatkan perlindungan politik dari pamannya. Pamannya ini tokoh besar, tokoh Quraisy, disegani, dihormati. Pelanjut Abdul Muthalib, ya. Khadijah istri Nabi itu pengusaha besar, ya. Sehingga apa? Hormat mereka, respek kepada Muhammad, gak berani. Tapi setelah Khadijah dan pamannya Abu Thalib itu meninggal dunia, Nabi SAW harus menghadapi semua tantangan itu sendirian, tanpa ada sandaran politik dan logistik. Paham? Ya, logistik udah gak ada. Khadijah meninggal, politik, dukungan politik udah gak ada. Abu Thalib udah meninggal. Maka ini Nabi SAW sudah memiliki kesiapan mental itu. Kemudian ada perjalanan Isra dan Mi'raj, ya. Itu adalah pemetaan kekuatan Islam di masa depan. Isra Mi'raj itu, di mana kita diajarkan oleh Allah untuk sholat. Ada sholat, ini kekuatan spiritual Muslim, ya, untuk menghalau kesedihan. Ada jaminan Allah di masa depan bahwa masa depan itu adalah milik umat Islam. Allah turunkan surat-surat di dalam Al-Quran yang menggambarkan, ya, kisah-kisah masa lalu, tokoh-tokoh masa lalu, nabi-nabi masa lalu, itu menjadi cambuk inspirasi bagi Rasulullah dan umat Islam untuk bangkit. Maka ada kisah Ashabul Kahfi di surat Al-Kahfi itu. Ada kisah Nabi Musa dan Khidir, ada tentang Zulkarnain, ada kisah Nabi Yusuf. Itu kan
persis itu mirip hijrahnya Nabi Muhammad dengan hijrahnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf juga hijrah, Nabi Musa hijrah, Nabi Ibrahim juga hijrah. Ada surat Quraisy, Bani Israel, dan surat Ar-Rum. Bani Israel nanti di Madinah, nanti Rasulullah akan menghadapi tantangan dari Bani Israel dalam berdakwah. Dan surat Ar-Rum memberikan kabar gembira bahwa umat Islam ini nanti akan memenangkan peradaban dunia, menggeser kekuatan Romawi dan Persia. Nah, sebelum Nabi hijrah ada Baiat Aqobah. Ya, Baiat Aqobah itu apa? Itu setelah musim haji di Mina, ya, itu ada 2 kali, 2 tahun terakhir sebelum Nabi hijrah itu orang-orang Ansor dari Madinah itu berikan sumpah setia kepada baginda Rasulullah SAW. Siap mati untuk membela Rasulullah. Dukungan dari Yathrib, dari Madinah. Penyiapan kondisi dakwah sampai Nabi kemudian setelah itu diberitahukan oleh Allah Ta'ala tentang ciri tempat beliau nanti berhijrah seperti apa. Berikut. Ya, maka itu ini kan Isra Mi'raj, Pak. Kemarin kita sering memperingati Isra Mi'raj, ya. Itu kan semua fasilitasnya dari Allah, betul? Kendaraannya dari Allah, kecepatannya dari Allah, proteksi perlindungannya dari Allah, ya. Ketemu Nabi dan Rasul di Baitul Maqdis, sholat di Masjidil Aqsa, naik ke Sidratil Muntaha, ketemu Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Musa, Harun, ketemu Nabi Yusuf, ketemu Nabi Isa. Luar biasa kan? Itu semua fasilitas dari Allah. Pulang pergi kurang dari 1 malam. Tapi coba sekarang berbeda, bertolak belakang dengan peristiwa hijrah Nabi. Ada nggak hijrah Nabi dikasih buruk sama Allah? Ada? Hah? Nabi hijrah pakai apa? Pakai unta. Jalan itu panas-panas di padang pasir, dingin-dingin waktu malam, dikejar-kejar sama orang Quraisy. Ya. Kalau Nabi minta kepada malaikat Jibril, bisa nggak? Siapin dong kendaraan buruk biar kita cepetan begitu sampai. Hah? Bisa nggak? Tapi enggak kan? Dan Allah tidak memberikan itu kepada Rasulullah. Artinya apa? Harus ada persiapan, perencanaan manusiawi. Jadi dakwah ini tidak hanya mengandalkan pertolongan Allah. Udahlah Pak Ustadz, gak usah mikirin Gaza, gak usah mikirin Palestina. Di Indonesia masih banyak masalah. Kita berdoa aja supaya Allah selamatkan mereka. Kita gak usah bantu mereka. Bisa? Bisa begitu? Ya udahlah Pak Ustadz, kita nggak bisa ngelawan Israel, Amerika, terlalu kuat mereka. Udah suruh aja itu rakyat Gaza suruh hijrah aja. Kan ada hijrah Rasulullah, kenapa mereka nggak hijrah dari Gaza keluar Palestina? Kan Nabi juga hijrah dari Mekah ke Madinah. Pak Lelupeang. Ya. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah itu diatur sama Allah. Disuruh, diperintahkan Allah, ada pelajarannya. Dan Nabi yang mengatakan la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Makkah. Kalau orang Palestina hijrah dari negara kelahirannya, dari negeri mereka, keluar dari negara mereka, semua akan dikuasai oleh Israel. Tambah susah lagi kita mau masuk ke situ, mau merebut Masjidil Aqsa. Itu yang diharapkan oleh Israel. Ada lagi, ya, mohon maaf, oknum ustadz yang bilang udah aja keluar, kosongin tuh Gaza, kosongin Palestina, besoknya Allah pasti akan kirim burung ababil, peang. Nah, apa begitu Allah menyuruh kita umat Islam berjuang mengandalkan pertolongan Allah kayak zaman Nabi dulu? Enggak. Qatiluhum, ini berita Allah.
yu'adzibuhumullahu biaidikum wa yukhzihim wa yansurhum alaikum. Perangi mereka yang memusuhi kamu, kamu harus perangi. Kenapa? Yu'adzibuhumullahu biaidikum, supaya Allah menyiksa, mengazab mereka dengan tangan-tangan kalian. Tangan kita harus bekerja, otak kita harus jalan, ilmu kita harus bekerja, bikin senjata, bikin drone, bikin roket. Ini seperti orang-orang Gaza itu kan sekarang, kenapa mereka bisa bertahan? Dia mau belajar, dikembangkan teknologi militernya, dia kembangkan alat-alat penyadap bisa mengecoh semua radar-radar dan informan-informan Israel itu. 7 Oktober itu 2023 itu serangan mematikan dan memalukan buat negara Zionis Israel. Dan mereka tidak pernah menduga sama sekali bahwa pejuang Palestina sudah memiliki kekuatan yang tidak terbendung lagi. Makanya mereka apa? Mereka kalang kabut, mereka bombardir, mereka membabi buta menyerang rakyat sipil di Gaza. Kenapa? Karena malu. Hancur reputasinya Israel itu. Dan sekarang hancurnya bukan karena malu lagi, kecolongan dalam tanggal 7 Oktober 2023, tapi sudah kehilangan kepercayaan dunia, bahkan sekutu-sekutunya. Kenapa? Karena mereka melakukan genosida terhadap rakyat Palestina. Inilah yang dicontohkan oleh Nabi. Nabi itu hijrah menggunakan fasilitas manusia, nggak pakai fasilitas dari Allah. Betul? Coba lihat, dia pilih Abu Bakar. Abu Bakar namanya manusia juga, ya kan? Ada takutnya juga dia. Makanya direkam dalam Al-Quran, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu bersedih. Udah gemeter tuh Abu Bakar di dalam gua, hampir terciduk, mereka berdua tertangkap. Tapi Nabi Muhammad memberikan ketenangan, jangan takut, jangan bersedih. Pengawalnya aja takut, coba bayangkan. Coba kita yang jadi pengawal, ketakutan udah terkencing-kencing. Tapi Rasulullah yang dikawal santai, tenang, dan beliau yang memberikan ketenangan itu kepada pengawalnya. Coba, ini Nabi bersembunyi 3 malam di Gua Sur itu. Anaknya, saudara sepupunya Nabi, Ali bin Abi Thalib itu disuruh pakai pakaian Nabi, pakai selimutnya Nabi, tidur di atas kasurnya Nabi, ya, seperti main cosplay gitu ya. Tiba-tiba serangan kaum musyrikin pagi-pagi buta menggerebek rumah Rasulullah, mau dibunuh, ditarik selimutnya, ternyata Ali bin Abi Thalib. Itu kan usaha manusia, mengecoh. Asma binti Abu Bakar bertugas untuk apa? Bikin roti, bawakan air susu, ya. Abdullah bin Abu Bakar, putranya Abu Bakar Siddiq, itu bertugas untuk bawa kambing, peras air susu kambing. Amir bin Fuhairah itu menyiapkan susu kambing dan menghapus jejak keduanya. Abdullah bin Abu Bakar jadi informan. Untuk apa? Memberikan kabar kepada Nabi dan Abu Bakar apa saja yang dibincangkan oleh para pemuka Quraisy Makkah pada saat itu. Nah, yang hebatnya lagi, Nabi sewa guide. Tadi kan rute tuh. Itu rute itu kan perjalanannya berbeda dengan yang biasa dilakukan. Itu perlu guide, disewa, padahal dia orang musyrik. Dibayar sama Abu Bakar. Ini semua manusiawi. Betul? Itulah berlaku prinsip al-i'dad qabla al-imdad. Harus ada usaha, persiapan-persiapan yang matang untuk memenangkan kerja-kerja dakwah kita. Baru setelah itu Allah genapkan, sempurnakan dengan pertolongannya. Insya
Nah, ini banyak sekali pelajaran dari hijrah Nabi SAW. Hadirin rahmati Allah. Berikutnya, ini banyak ya. Kalau mau ini, saya karena terbiasa memberikan materi itu seperti ini, jadi harus tuntas. Tapi waktu kita nggak memungkinkan. Ya, ini baru 1 jam aja udah mulai pusing ya jamaah ya. Pusing apa enggak ini? Pusing apa enggak? Enggak, insya Allah. Nah, ini udah pas jam 9 ini. Gimana kita terus? Terus? Tapi kalau terus kita sampai kita ringkes aja, ringkeskan. Saya lompat aja sampai kepada kesimpulannya. Ya, karena 1 jam. Ya, karena kontraknya itu 1 jam di surat. Ya. Nggak boleh melebihi kontrak. Itu bid'ah namanya. Ya. Jadi kesimpulannya begini, Bapak Ibu rahmati Allah. Saya bersyukur kita dapat berjumpa pada malam hari ini ya. Banyak sekali pelajaran tentang hijrah Nabi ini yang buat kita untuk bangkit. Jadi kesimpulannya, ayo kita bangkitkan potensi umat ini. Umat ini potensinya besar. Allah sudah kasih karunia besar kepada umat Islam dan negeri-negeri Muslim. Tidak ada satupun negeri yang di atasnya penduduknya beragama Islam yang mayoritas, kecuali Allah sudah berikan karunia kekayaan sumber daya alam yang besar. Makanya negeri-negeri Islam itu jadi apa? Incaran para penjajah. Dan makanya mereka ingin memurtadkan umat Islam. Makanya dulu penjajahan di Nusantara ini kan apa? Ada gold, dia cari kekayaan, sumber daya alam. Dulu rempah-rempah, sekarang ganti wujud, bukan rempah-rempah lagi, minyak, gas, nikel, batu bara. Ya, betul? Dulu mereka cari gold, emasnya masih ada sekarang, dikeruk juga sama dia. Kita cuma dapat ampasnya doang. Ya, Indonesia penghasil emas kedua terbesar di dunia, tapi cadangan emasnya Indonesia menyedihkan. Cadangan emas kita cuma berapa ton? 900 sampai 600 ton. Kecil. Orang negara-negara di sana, di luar kita itu sudah simpan emasnya itu beribu-ribu ton. Bahkan sudah berjuta-juta ton cadangan emasnya. Kita negara besar penghasil emas terbaik di dunia, cuma ada berapa, nggak nyampe 100 ton itu emas kita cadangannya. Kita ini punya potensi besar, Bapak Ibu. Ya. Kekayaan alam kita di mana ada di pijak negeri itu oleh umat Islam dan kita mayoritas, pasti kekayaan alamnya besar di situ. Ini rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus manfaatkan kita punya potensi ini, belajar lebih baik, kembangkan, berikan pendidikan terbaik buat anak-anak kita. Anak-anak kita siapkan, kita jadikan kader mereka untuk kejayaan peradaban Islam. Insya Allah. Kesampingkan perbedaan dari dulu sampai kiamat nanti pasti ada. Gak mungkin kita menyeragamkan umat Islam ini satu pemahaman, gak bisa. Dan itu rahmat, jangan dijadikan apa? Musibah. Oh, gara-gara ini umat Islam ini lemah ini gara-gara mengikuti mazhab, bukan mengikuti Quran dan Sunnah. Lah pertanyaannya, emang mazhab itu bukan berdasarkan Quran dan Sunnah juga? Nggak boleh, hati-hati ngomong begitu. Boleh kita mengatakan kita harus konsisten kepada Quran dan Sunnah, tapi kita harus menghargai mazhab yang 4.
menghargai mazhab akidah Asy'ariyah, Maturidiyah dan Salafiyah atau Athariyah. Itu sebagai kekayaan bagi umat Islam, khazanah bagi umat Islam. Kita hormati perbedaan-perbedaan itu. Silahkan Anda percaya, meyakini satu mazhab itu paling benar menurut Anda, silahkan. Tapi jangan kita dengan menutup mata dari kebenaran yang mungkin ada pada mazhab lain. Ya. Boleh menganggap mazhab kita paling benar, boleh, silahkan, nggak ada masalah. Tapi jangan menutup mata, jangan mengecilkan, jangan menafikan mazhab lain. Itu aja saya minta. Supaya apa? Umat ini rukun. Jangan ribut masalah-masalah furu'iyah perbedaan. Habis kita. Maka Allah Ta'ala berikan pesan apa? Dalam Al-Quran, ya, ayatnya kan perintah jelas. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Ya. Ada lagi larangan dari Allah. Ya. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Jangan kalian berpecah belah, jangan kalian berselisih, berantem, ya, sehingga kalian gagal, menyebabkan kalian itu lemah, dan musuh akan menjadikan perbedaan perpecahan itu untuk mengadu domba kalian, sehingga kalian lemah dan kalian akan dikuasai oleh musuh. Makanya ada prinsip divide et impera. Pecah belahlah masyarakat itu, maka kamu pasti akan bisa memimpin dan mengendalikan mereka. Itu yang dilakukan oleh Fir'aun, itu yang dilakukan oleh Namrud, itu yang dilakukan oleh negara-negara penjajah Eropa kepada negeri-negeri kita, negeri-negeri Islam, pecah belah umat ini supaya mereka berkuasa. Ya. Maka itu mari kita jadikan momentum hijrah ini sebagai momentum perbaikan diri kita, kembali back to masjid, membangun masjid sebagai pusat peradaban, pendidikan, ekonomi, sosial, dan politik umat Islam harus kita hidupkan agar umat Islam ini memiliki izzah, memiliki karamah, memiliki kemuliaan, dan disegani oleh pergaulan bangsa-bangsa yang ada di dunia. Cukup sudah perbedaan, cukup sudah perselisihan, cukup sudah perpecahan. Ayo kita hijrah menuju persatuan umat Islam, menuju izzul Islam wal muslimin, insya Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah barakallahu fikum untuk guru kita semua, Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Masya Allah tabarakallah, launching 2 buku Al-Mukarram, buku Wahai Anakku dan Runtuhkan Zionis. Dan selamat tahniah juga untuk peresmian gedung Al-Fahmu Institute, Pusat Dakwah Al-Quran, pada 26 Sya'ban hari Kamis 1445 Hijrah bertepatan dengan 7 Maret 2024. Saya, adik kelas Ustadz Fahmi Salim di Mesir, merasa ikut bahagia, ikut senang. Sekali lagi tahniah, ajmal at-tahani, ungkapan selamat yang terindah untuk Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, 2 buku tentang parenting Qurani dan jihad membela Baitul Maqdis. Buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat. Buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu disusun dengan mengambil inspirasi dari buah pena Imam Al-Ghazali, Ayyuhal Walad. Buku ini diformat dengan dialog orang tua pada anaknya. Meski begitu, dialog ini bisa dibaca secara umum bagi para calon orang tua untuk anak-anaknya kelak. Bentuk dialog kami dapati banyak dipakai dalam kisah-kisah di Al-Quran ketika menerangkan soal pengasuhan. Misalnya antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail atau Luqman dan putranya. Hadirnya buku ini semoga menjadi penambah keilmuan kita agar tidak salah dalam membentuk generasi penerus yang menjadi pewaris amal jariah kita. Meninggalkan mereka, anak-anak kita sebagai investasi amal soleh yang akan terus mengalir kepada kita. Dapatkan buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu segera. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat. Sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera.